Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi ibu mau lanjutin pembahasan materi kemarin. Kalau kemarin itu tentang pola-pola hereditas, kalau sekarang tentang hereditas pada manusia. Jadi hereditas pada manusia ini adalah sifat yang dimiliki orang tua diturunkan kepada anaknya. Jadi ini tentang penurunan sifat dari orang tua ke anaknya. Salah satu metode untuk mempelajari penurunan sifat yaitu dengan cara peta silsilah atau pedigree. Jadi supaya mudah nanti kita akan pakai peta silsilah atau nama lainnya adalah pedigree. Contohnya misalkan yang pertama itu ada penyakit hemofili. Nah, penyakit hemofili adalah penyakit di mana darah itu sukar atau sulit membeku. Jadi darahnya itu susah buat membeku kayak gitu. Nah, hemofili ini disebabkan oleh gen resesif yaitu H kecil. Jadi nanti kalau ada yang diinisialkan, diibaratkan dengan H kecil, berarti dia itu mengidap penyakit hemofili atau dia membawa sifat hemofili. Pada hereditas pada manusia ini kita bakal sering mendengar kata-kata normal, carrier, dan penderita. Kalau untuk normal ini berarti dia tidak membawa sifat tersebut. Kalau carrier dia membawa sifat tersebut, tapi ada kemungkinan dia tidak sebagai penderita atau dia menderita gitu. Terus kalau yang penderita ini udah pasti 100% dia penderita suatu penyakit ibaratnya gitu. Misalkan ini hemofili, ini kan ada pada perempuan, ini ada perempuan normal, ada perempuan carrier, sama ada perempuan penderita. Berarti kalau perempuan normal, dia perempuan yang normal, dia nggak membawa sifat hemofili. Tapi kalau untuk perempuan carrier, dia akan membawa sifat hemofili. Tapi kemungkinannya bisa dia penderita hemofili atau bisa juga dia tidak menderita hemofili, dia cuma membawa sifat gitu. Sedangkan penderita ini udah 100% dia pasti bakal kena hemofili kayak gitu. Jadi untuk perempuan sama laki-laki itu berbeda. Kalau perempuan normal diibaratkan XH besar, XH besar. Nih H besar ya. Dia dominan, berarti dia tidak menderita hemofili. Karena tadi hemofili itu disebabkan oleh gen resesif H kecil. Berarti kalau ada H kecil itu dia menderita hemofili atau dia membawa sifat hemofili. Lalu kalau perempuan carrier diibaratkan XH besar, XH kecil. Kalau perempuan penderita berarti dia XH kecil, XH kecil, H kecil semua nih. Kalau buat laki-laki itu kan kromosomnya kromosom X dan Y. Kalau perempuan X dengan X. Jadi kalau laki-laki normal itu XH besar Y, dia tidak menderita hemofili. Sementara carrier pada laki-laki itu nggak ada carrier. Jadi yang carrier atau yang membawa sifat hemofili itu hanya perempuan carrier. Kalau laki-laki nggak ada, laki-laki carrier itu nggak ada. Oke. Jadi kalau untuk laki-laki carrier tidak ada, untuk laki-laki penderita XH kecil Y, dia udah 100% hemofili gitu. Terus di sini ada contoh soal. Seorang wanita carrier menikah dengan laki-laki hemofili. Jadi wanitanya carrier, laki-lakinya hemofili. Bagaimana kemungkinan anaknya? Oke, langsung kita jawab. P-nya nih induknya. Induknya apa tadi? Wanita carrier apa? Perempuan carrier nih, XH besar, XH kecil. Berarti kita tulis di sini XH besar, XH kecil. Disilangkan atau dikawinkan dengan laki-laki hemofili. Laki-laki hemofili apa? XH kecil Y. Tulis di sini. Lalu kita silangin. Terus nanti dapat nih G-nya. XH besar sama XH kecil. Dari sini juga kan ada XH besar sama ada XH kecil. Kalau yang laki-laki ini ada XH kecil sama ada Y.
Udah, dari sini tinggal apa? Tinggal buat tabel kayak biasa. Ini XH besar, XH kecil dipindahin ke sini ke bawah nih. 1, 2. Kalau yang ini, kalau yang XH kecil Y dipindahin ke sini kan? Ke sini nih. XH kecil Y. Udah, tinggal disilangin. XH besar dengan XH kecil pindahin sini. Terus XH kecil dengan XH kecil pindahin ke sini. Disilangin kayak biasa. XH kecil dengan Y. Habis itu ini XH besar dengan Y, sorry. Terus kalau ini XH kecil dengan Y, hasilnya taruh sini. Buat tabelnya. Nah, ini kan semua beda-beda nih. Ada yang XH besar, XH kecil, XH besar Y, XH kecil, XH kecil, XH kecil Y. Ini beda-beda kan nih. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki, ada yang carrier, ada yang normal, ada yang penderita gitu kan, beda-beda. Ditulis di sini perbandingannya. Yang pertama, XH besar, XH kecil apa? Perempuan carrier ya kan, tulis berarti perempuan carrier. Terus abis itu ini XH besar Y, ini kan laki-laki normal, tulis laki-laki normal. Habis itu ini yang sini XH kecil, XH kecil, perempuan carrier, perempuan hemofili, tulis sini perempuan hemofili. Habis itu lihat lagi tabelnya, XH kecil Y berarti laki-laki hemofili, tulis ini laki-laki hemofili. Karena ada 4, keseluruhannya itu kan 100%. Karena ada 4 anaknya, berarti 100 dibagi 4, 25 kan, 25%. Maka ditulis 25% perempuan carrier, tinggal tambahin 25% aja tadi. Jadi kan kalau ditotalin semua anaknya 100% kan. 25% perempuan carrier, 25% laki-laki normal, 25% perempuan hemofili, 25% laki-laki hemofili. Udah kayak gitu, cukup sampai situ. Tapi kalau itu kita hitung bukan dengan cara peta silsilah atau pedigree. Ada lagi cara yang kedua ini dengan peta silsilah atau pedigree. Oke, kalau yang ini yang kedua, ini contoh yang pakai peta silsilah atau pakai pedigree. Jadi nanti di soal bakal kayak gini. Ada gambar bagannya atau peta silsilahnya, terus nanti ada keterangannya. Untuk yang bulat itu perempuan normal, untuk yang kotak itu laki normal, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, di sini dari peta silsilah ini yang ditanyain nomor 1 dan 2 berfenotip apa? Dia nanya. Nah, nomor 1 dan 2 ini kan adalah orang tuanya kan, ini adalah induknya kan. Berarti biar kita tahu induknya itu fenotipnya apa, kita lihat keturunannya. Keturunannya itu fenotipnya apa? Kok bisa fenotip dari keturunannya itu? Berarti kan karena keturunan dari dapat turunan dari si orang tuanya kan, dari si induknya gitu. Berarti kita lihat dulu dari keturunannya fenotipnya apa. Yang ini, yang 3 ini kan bulat biasa nih. Berarti kan anak yang nomor 3 ini adalah perempuan normal. Nah kan, kita lihat perempuan normal itu apa disimbolkannya. Perempuan normal itu XH besar, XH besar. Berarti ini kan ditulis di sini kan XH besar, XH besar. Kalau yang ini yang kotak diarsir yang 4 itu adalah laki-laki hemofili. Diibaratkan apa laki-laki hemofili itu? Ini kan XH kecil dengan Y. Berarti ditulis di sini XH kecil sama Y. Nah, kita udah tahu 2 keturunannya itu. Nggak usah kita cari semuanya, nggak usah ya, minimal 2 gitu. Udah dicari 2, berarti kan orang tuanya itu, ini yang kotak ini apa, cewek apa cowok nih? Laki-laki.
Nah, cowok berarti yang ini laki-laki, yang bulat perempuan dong. Oke, ingat kromosom si laki-laki itu kan XY, kalau si perempuan XX. Ya, berarti dari sini kita lihat yang keturunannya yang ini nih ada angka 3, dia XH besar, XH besar. Berarti kedua orang tuanya punya XH besar. Berarti kita tulis XH besar yang satu dari buat laki-laki, XH besar yang satu lagi untuk yang perempuan. Udah kita simpan, kita tulis nih XH besar, XH besar. Udah, kan kita belum tahu tuh, masih kurang lengkap kan. Anggaplah yang ini belum ada nih ya. Terus kita lihat keturunan yang ini, yang kedua ini. XH kecil Y, berarti orang tuanya memiliki fenotip XH kecil dan Y. Berarti yang Y ini kita taruh di mana? Di perempuan atau di laki-laki? Di laki-laki kan, karena laki-laki itu kromosomnya X dengan Y. Berarti Y ini ditaruh di sini di laki-laki. Dipasangkan XH besar dengan Y. Kalau yang XH kecil yang di sini, berarti kita taruh di yang perempuan, XH kecil. Berarti nomor 1 dan 2, berarti induknya fenotipnya apa? Fenotipnya ini kan, XH besar Y dengan XH besar H kecil. Kalau XH besar Y adalah laki-laki normal. Sedangkan kalau XH besar XH kecil, berarti ini dia adalah perempuan, tapi perempuannya carrier gitu. Tinggal ditulis, dijawab nanti. XH besar Y laki-laki normal dengan XH besar XH kecil perempuan carrier. Udah kayak gitu hasilnya. Oke, sekarang kita lanjut yang selanjutnya, buta warna. Kalau tadi kita bahas tentang penyakit hemofili, kalau sekarang kita bahas tentang buta warna. Ini kalau buta warna pada perempuan itu normalnya diibaratkan fenotipnya adalah XC besar B kecil, XC besar B kecil. Dia kromosomnya kromosom X dengan X gitu. Kalau carriernya fenotipnya XC besar B kecil, XC kecil B kecil. Jadi dia itu membawa sifat buta warna gitu. Jadi ada kemungkinan buta warna, ada kemungkinan nggak buta warna kayak gitu. Kalau penderita itu diibaratkan XC kecil B kecil dengan XC kecil B kecil. Ini adalah 100% penderita buta warna. Ini untuk yang perempuan dengan kromosom X dengan X. Oke, kalau laki-laki dia kromosomnya kan X dengan Y. Maka untuk laki-laki normal pada buta warna itu fenotipnya adalah XC besar B kecil Y. Sedangkan carrier pada laki-laki itu tidak ada. Pokoknya hemofili, buta warna itu carrier pada laki-laki tidak ada. Sedangkan laki-laki penderita buta warna fenotipnya adalah XC kecil B kecil Y gitu. Sama kayak tadi hemofili. Kalau hemofili itu kan disebabkan oleh gen resesif H kecil. Jadi hemofili dan si buta warna ini sebenarnya disebabkan oleh gen resesif gitu. Jadi oleh si H kecilnya nih. Kalau ini disebabkan karena si C kecil B, C kecil B, C kecil B kecil gitu. Kalau yang normalnya itu C besar B kecil kayak gitu. Nah, terus di sini ada soal. Seorang wanita normal menikah dengan laki-laki buta warna. Bagaimana kemungkinan anak-anaknya? Sama kayak tadi yang hemofili. Yang penting kita itu tahu nih fenotipnya, yang normal, yang carrier, yang penderita. Kita tuh tahu gitu, kita tuh hafal gitu. Jadi kita tulis nih wanita normal, perempuan normal, diibaratkan XC besar B kecil dengan XC besar B kecil. Berarti ditulis di sini kan
Sudah, habis itu disilangkan atau dikawinkan dengan laki-laki buta warna. Laki-laki buta warna berarti ini kan laki-laki penderita. X, C kecil, B kecil, Y. Nah, tinggal tulis di sini. Ini. Habis itu kita cari G-nya. Ini G-nya X, C besar, B kecil. Kenapa ini cuma satu? Kenapa cuma X, C besar, B kecil? Kenapa? Kenapa nggak XC besar B kecil, koma XC besar B kecil kayak yang ini nih, kayak ini kan? Kalau ini ada dua nih, XH besar dari sini, dari atasnya, XH kecil dari yang atasnya juga gitu. Nah kalau yang ini kenapa cuma satu? Karena sama-sama XC besar B kecil. Jadi kalau diturunkan XC besar B kecil, koma XC besar B kecil kan sama, jadinya nggak usah, jadi satu aja gitu. Pokoknya kalau sama nggak usah begitu. Terus kalau yang laki-laki jadinya XC kecil B kecil, koma Y. Kalau udah sampai di sini G-nya udah diketahui, kita cari tabelnya, kita bikin tabel. XC besar B kecil ini dari mana? Dari sini, ya kan? Dari sini nih. Terus di sini tulis XC kecil B kecil dengan Y. Ini dari mana? Yang atas ini yang dua. Dari sini. Ya kan? Dibikin tabel kayak biasa. Habis dibikin tabel, udah ditulis, berarti tinggal disilangin. XC besar B kecil jadi disilangin sama XC kecil B kecil. Jadinya XC besar B kecil, XC kecil B kecil ke sini kan. Terus kalau yang Y, XC besar B kecil dengan Y. Udah tinggal kita artiin, ibaratnya tuh kita artiin nih. Ini tuh apa, ini tuh apa. XC besar B kecil, XC kecil B kecil berarti perempuan carrier, tulis nih perempuan carrier atau wanita carrier. Terus kalau ini XC besar B kecil Y berarti apa nih? Berarti laki-laki normal ya kan, ini sama nih, berarti laki-laki normal karena ada dua. Kalau tadi yang ini kan ada 4 nih, jadi 100% dibagi 4 kan, 100 dibagi 4 kan, jadinya 25%. Sedangkan ini karena total semua keseluruhan anaknya itu adalah 100%, karena ini ada 2 berarti 100 dibagi 2 jadinya 50%. Tinggal tulis di sini 50% wanita carrier atau perempuan carrier berbanding 50% laki-laki normal. Udah selesai kayak gitu untuk yang buta warna dan hemofili. Oke, sekarang lanjut yang ketiga, golongan darah sistem ABO. Jadi kalau tadi itu kita udah bahas hemofili, udah bahas buta warna, terus tadi yang hemofili juga udah diajarin yang pakai peta silsilah atau pedigree. Nah sekarang golongan darah sistem ABO. Jadi kalau golongan darah A, dia itu diibaratkan IAIA. Itu adalah golongan darah A homozigot. Sementara A heterozigot dia diibaratkan IAIO. Nah, homozigot itu kan sama, homo itu kan sama, berarti IAIA nih, A sama A. Kalau heterozigot itu berbeda, bukan A sama A tapi A sama O, IAIO gitu. Terus kalau golongan darah B berarti B homozigot adalah IB. Kalau B heterozigot adalah IBIO gitu. Terus kalau untuk golongan darah AB berarti ada A sama B, berarti jadinya IA IB
kelihatan IA IB. Kalau golongan darah O jadinya IO IO gitu. Kalau golongan darah AB sama O itu nggak ada homozigot atau heterozigot. Jadi yang ada homozigot dan heterozigot adalah golongan darah A dengan golongan darah B. Oke. Lanjut, di sini ada contoh soal. Perempuan bergolongan darah A heterozigot menikah dengan laki-laki B heterozigot. Maka persentase golongan darah anaknya adalah, ini sama kayak tadi, sebenarnya caranya sama. Yang penting kalian hafal nih ininya nih masing-masing fenotipnya gitu. Oke, kita cari. Udah jelas-jelas soalnya, perempuan bergolongan darah A heterozigot. A heterozigot berarti IA IO, ya kan? A heterozigot IA IO. Berarti IA IO disilangkan dengan golongan darah B. B heterozigot. B heterozigot adalah IB IO. IB IO, tulis ini IB IO. Terus kita cari G-nya. G-nya itu IA sama IO. Terus IB sama IO. Kayak gitu. Terus kalau udah kayak tadi juga, kalau udah dicari G-nya berarti tinggal dibuat tabelnya. Habis itu disilangkan, ya kan? IA IO ini ditaruh di bawah nih, IA IO. Terus kalau yang IBIO ditaruh di atas ini, ya kan? Terus disilangin IA sama IB jadinya IA IB. Terus IA sama IO jadinya IA IO. Lanjut, IO sama IB jadinya IB IO, bukan IO IB, karena nggak ada di sini ya. Kalau IO pasangannya pasti IO. Jadi di sini IB IO. Terus kalau IO sama IO jadinya IO IO. Tinggal cari persentasenya F1-nya. Sama juga kayak tadi. Ini kan beda-beda semua nih. Ada IA IB, IA IO, IB IO, IO IO, ya kan beda-beda kan? Berarti 100% dibagi 4, kecuali ada yang sama, tapi karena ini beda semua jadinya dibagi 4, berarti masing-masing ada 25%. Terus ini IA IB berarti golongan darahnya AB, ya kan? Tulis ini AB, berarti 25% AB, boleh sini tulis 25% AB berbanding. Terus ini IA IO berarti golongan darahnya A, golongan darahnya A heterozigot, ya kan? Tulis aja A. Berarti 25% golongan darah A. Terus yang selanjutnya IBIO berarti golongan darahnya B, B heterozigot. Tapi nggak usah tulis aja B. Berarti golongan darah B sebanyak 25%. Terus golongan darah ini IO IO berarti golongan darahnya O. Tulis 25% golongan darah O. Jadi masing-masing golongan darahnya adalah 25%. Ada yang 25% AB, ada yang 25% A, 25% B, dan 25% O. Jadi beda-beda gitu. Nah, sekarang ini ada soal golongan darah sistem ABO tapi dia menggunakan peta silsilah. Nah, ini nanti soalnya kayak gini. Ini ada peta silsilahnya, ini belum diketahui, ini ceritanya belum diketahui ya. Terus ini ada keterangannya juga sama kayak tadi. Kalau untuk lingkaran adalah perempuan, kalau untuk yang kotak laki-laki. Soalnya individu X memiliki golongan darah apa? Nah, individu X itu ini kan. Kita mau tahu nih golongan darah dia tuh apa. Nah, berarti
Ini kan ceritanya kalau peta silsilah tuh kayak gini ya. Ini adalah orang tuanya, induknya. Ini adalah induk. Induk ini, induk A sama B melahirkan anak, menghasilkan anak ini kan, yang A ini. Sama kayak yang ini. Induk A dan B menghasilkan anaknya yang X ini nih. Nah, yang ditanyain X. Nah, si A sama si X ini ibaratnya dia menikah, habis itu menghasilkan anak ini. Anaknya itu O, A, B sama AB. Ini sama kayak yang tadi. Kalau kita mau cari induknya itu apa, berarti kita lihat aja dari keturunannya, dari anak-anaknya nih kita carinya minimal 2. Yang kayak tadi Ibu bilang, yang tadi soal hemofili, minimal kita cari 2 deh. Nah, tadi si yang ditanyain adalah si X ini kan. Nah, tinggal lihat di sini anaknya apa. Anaknya ini kan O ya. Anaknya ini kan berarti O. Berarti kalau O itu kan ini kan, mana tuh? Ini IO. Berarti tulis sini IO. Berarti di sini anaknya IO. Sama yang AB ini IA, IB, ya kan? Nah, kalau misalkan yang A ini sama X kita belum tahu ceritanya nih. Berarti kita lihat anaknya itu IO sama IA, IB. Berarti si A sama si X ini itu kan punya, ibaratnya punya IO ya, atau punya IA atau IB gitu. Jadi misalkan ini IA, IB, berarti orang tuanya punya IA sama IB. Berarti kita tulis nih yang pertama, yang di sini nih, kita tulis nih di sini. Ini IA, habis itu yang ini IB. IA sama IB-nya itu dari anaknya nih, dari sini IA, IB, ya kan? Udah, berarti orang tuanya diketahui nih, IA sama IB. Nah, satu lagi apa? Anaknya ini nih yang O, IO. Berarti kedua orang tuanya memiliki IO, masing-masing 1 IO. Berarti ditaruh sini IA, IO dari sini. Habis itu ini IB pasangannya sama IO lagi, IO dari sini gitu. Jadi dari sini kan kita udah tahu yang X ini apa, berarti golongan darahnya IB, IO. Berarti golongan darahnya adalah ini kan, B heterozigot. Udah tinggal dijawab, golongan darahnya B heterozigot atau IB, IO. Udah selesai kayak gitu. Terus sekarang Ibu mau lihat ini di LKS halaman 84. Di sini ada contoh soal nomor 2. Ini. Nomor 2. Bukan nomor 2, nomor 3. Jadi pertanyaannya, jelaskan 2 hal yang Anda ketahui tentang penyakit hemofilia. Terus yang B, kita kerjain yang B. Berdasarkan peta silsilah tersebut, temukan genotip orang 1 dan orang 2. Jelaskan alasannya. Berarti orang 1 sama 2 yang ditanyain ini kan. Ini ceritanya dia hemofili nih, penyakit hemofili yang tadi, yang pertama. Ini yang 1 sama 2 yang ditanyakan. Keterangannya udah ada di sini. Kotak pria normal, bulat wanita normal. Kotak arsir pria hemofili. Berarti kita tinggal cari kayak tadi. Kita kan mau tahu induknya nih apa, orang tuanya apa. Berarti dilihat dari keturunannya. Keturunannya nih yang ini nih, kotak polos nih. Kotak polos artinya pria normal. Untuk hemofili, pria normal itu apa? Ini kan XH besar Y. Berarti tulis nih. Yang ini adalah XH besar Y nih.
XH besar Y. Nah yang ini. Terus yang ini misalkan yang kotak yang diarsir, dia adalah pria hemofilia. Berarti pria hemofilia apa? XH besar Y. Tulis lagi XH besar Y. Kayaknya gue salah deh. Oh ini pria hemofili. XH kecil Y maksud ibu nih. XH kecil Y laki-laki hemofili. XH kecil Y. Udah. Habis itu sama kita tadi. Berarti yang XH besar, berarti orang tuanya ada XH besar kan, memiliki XH besar dua-duanya. Berarti tulis XH besar. Udah selesai belum? Belum kan? Habis itu kita tulis lagi. Ini kalau yang bulat itu kan adalah wanita, perempuan. Berarti kromosomnya kan kromosom X dengan X. Berarti kita cari yang X mana lagi? Ini kan? Ini udah tadi, ini udah. Tinggal yang ini kan, XH kecil. Oh, udah tinggal tulis XH kecil di sini. Kalau udah, sisa apa? Sisa Y kan, ada 2. Berarti tulis yang Y-nya di sini, di XH besar Y. Gak mungkin ditulis di sini, gak mungkin. Karena ini kan perempuan. Kromosomnya X dengan X, bukan XY, ya kan? Udah, berarti kita udah tahu berdasarkan peta silsilah tersebut genotip orang satu sama orang 2 adalah XH besar XH kecil dengan XH besar Y. XH besar H kecil adalah ini perempuan carrier, sama tadi XH besar Y berarti laki-laki normal gitu. Udah selesai. Sekarang kita lanjut yang terakhir. Ini soalnya yang nomor 5 ya. Kalau tadi yang nomor 2, sekarang kita bahas nomor 5. Soalnya Rini lahir dari orang tua yang bergolongan darah A heterozigot dan O. Lalu Rini menikah dengan pria bergolongan darah AB. Golongan darah anak Rini adalah A heterozigot dan B heterozigot. Pertanyaannya, tentukan genotip golongan darah Rini. Jadi golongan darahnya Rini itu apa? Terus yang kedua, buatlah peta silsilah keluarga Rini berdasarkan informasi tersebut. Otomatis kita harus buat yang A dulu nih, kita kerjain dulu yang A. Kita belum tahu golongan darahnya Rini itu apa, ya kan? Terus di soal kan tadi orang tuanya Rini bergolongan darah A heterozigot. Berarti kita tulis A heterozigot itu apa? Ini kan A heterozigot adalah IAIO nih, IAIO. Berarti kita tulis di sini, kita buat P-nya IAIO, parentalnya IAIO yang pertama. Terus yang kedua, orang tuanya bergolongan darah A heterozigot dan O. Kalau O itu kan IOIO. Berarti tulis ini IOIO. IAIO dengan IOIO. Ini adalah orang tuanya Rini. Ini orang tua Rini. Terus sama kayak tadi juga, G-nya IA, IO. Nah kalau yang ini IO doang. Kenapa IO doang? Karena kalau misalkan IO lagi, ngapain? Kan udah sama, ya kan? Jadi IO nya satu aja gitu. Terus nanti menghasilkan ini kan, F1 nya keturunannya adalah IAIO, IOIO. Berarti dari orang tuanya Rini yang IAIO dan IOIO menghasilkan anaknya nanti adalah IAIO dan IOIO, ya kan? Tapi kita nggak tahu mana golongan darahnya si Rina. Nah di antara 2 ini kan. Terus tadi diketahui lagi Rina itu menikah dengan pria bergolongan darah AB. Berarti suaminya Rina AB nih. Terus anaknya Rina
golongan darahnya A heterozigot dan B heterozigot. Kita bisa cari golongan darah Rina itu dari sini. Berarti kita tulis lagi, ya kan? Rina menikah dengan pria AB, berarti IA IB. Nah, tulis ini P-nya nih. Sama kayak tadi kayak gini. P-nya parentalnya. Ini titik-titik karena kita nggak tahu golongan darah Rina, ya kan? Kita nggak tahu nih, kita belum tahu nih. Masih tanda tanya, ya kan? Habis itu menikah dengan suaminya, golongan darahnya AB, IA IB. Tulis ini IA IB. Terus anaknya adalah A heterozigot, IA IO, taruh sini. Dan anaknya ada dua kan, tadi A heterozigot dan B heterozigot, IB IO, taruh sini. Ini sama juga sebenarnya kayak yang tadi, kayak yang sebelum-sebelumnya. Berarti kalau anaknya ada golongan darah IA IO IB IO, berarti orang tuanya memiliki salah satunya, ya kan? Berarti ini si IA ini udah punya dari suaminya Rini, IA. Terus IB juga udah dimiliki sama suaminya Rini. Berarti sisanya apa? Sisanya ini kan, IO. Berarti golongan darahnya Rini yang ini adalah IO. Gini ya, IO. Berarti ini golongan darahnya Rini. Nah, benar nggak kita lihat yang tadi? Ada dua kan? Berarti golongan darahnya Rina yang IO ini. Berarti ini nih golongan darahnya Rini. Rini apa Rina sih? Pokoknya itulah Rina dan atau Rini. Nah, berarti yang A udah ketemu dong. Tentukan genotip golongan darah Rini. Berarti golongan darah Rini adalah O atau IO, ya kan? Nah, yang kedua, buatlah peta silsilah keluarga berdasarkan informasi tersebut. Tinggal kita buat aja. Kalau tadi kita misalkan kan, kalau perempuan itu bulat, kalau laki-laki kotak. Ya udah tinggal buat aja. Berarti ini orang tuanya Rini nih, orang tuanya Rini. Terus nanti yang ini turun, yang ini adalah keturunan dari orang tuanya Rini, ya kan? Tadi Rini IO menikah sama suaminya IA IB, ya kan? Udah keturunin, nanti hasilnya adalah hasil anaknya yang tadi diketahui. Udah selesai.